Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Kali ini saya dan tim Berita Kota Makassar hadir langsung di Masjid Al-Falah, di mana pada hari ini ada pelantikan para pengurus masjid di Al-Falah. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus di YouTube BKM News. Pelantikan Dewan Pengurus Masjid Al-Falah Makassar masa bakti tahun 2025 hingga 2030 resmi digelar pada Jumat 16 Mei 2025. Acara pelantikan berlangsung hikmat dan dihadiri oleh pimpinan Dewan Pengurus Masjid Indonesia Kota Makassar, pengurus lama serta pembina DKM Al-Falah, jajaran masyarakat, serta para jamaah Masjid Al-Falah. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pelantikan para pengurus. Pelantikan secara resmi dilakukan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar, disaksikan langsung oleh seluruh jamaah yang hadir. Setelah pelantikan berlangsung dengan lancar, dilanjutkan dengan pemberian sambutan yang diawali sambutan oleh Ketua Pengurus yang terpilih. Dalam sambutannya, Ketua Pengurus terpilih menyampaikan komitmen untuk menjadikan Masjid Al-Falah sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, serta sosial kemasyarakatan yang inklusif dan membangun. Selain itu, pimpinan Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar pun memberi sambutan dan menitipkan pesan untuk terus membuat inovasi yang dapat mempererat silaturahmi jamaah serta bersama-sama memakmurkan masjid. Suasana pelantikan menjadi semakin indah, ditambah suguhan makanan yang disediakan jamaah untuk bersama-sama dicicipi. Acara ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran masjid sebagai pilar utama dalam kehidupan umat Islam, sekaligus penumpukan semangat kolaborasi antara pengurus dan masyarakat dalam memakmurkan rumah Allah. Baik pemirsa Berita Kota Makassar, saat ini saya sudah bersama Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar bersama Bapak Dr. Andes Yunus. Halo Pak ya? Ya. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Dan tadi ikut acara pelantikan Bapak sendiri yang membuat pernyataan pelantikan bagi pengurus. Dari Bapak sendiri melihat pelantikan tadi seperti apa Pak? Saya kira alhamdulillah cukup bagus, hikmat, karena dihadiri seluruh pengurus dan disaksikan beberapa jamaah dari Masjid Al-Falah ini. Dari Dewan Masjid Kota Makassar sendiri, Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar sendiri, terkait dengan harapannya kepada para pengurus yang baru saja dilantik hari ini di Masjid Al-Falah sendiri seperti apa? Tentu harapan kita selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar bahwa pelantikan pengurus yang baru saja kita saksikan tadi ini diharapkan bahwa bagaimana memakmurkan masjid. Itu pelintinya itu. Kalau tadinya misalnya 2 saf, 3 saf, kalau bisa ya lebih daripada itu. Itulah tujuannya, bagaimana bisa memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan jamaahnya insya Allah. Makanya itu kita mengharapkan supaya ada program-program yang bisa mensejahterakan baik pengurus maupun jamaahnya. Apalagi masjid yang cukup megah ini, saya kira perlu ada semacam wadah ekonomi. Kalau perlu ada TK yang harus kita bina di tempat ini, supaya orang tua yang punya anak, yang memang kasih masuk anaknya, terutama daripada tingkat TK atau PAUD, saya kira bisa di sini. Di masjid ini kita bina 20 orang, 30 orang, ya supaya di samping kita ini menguasai anak kita juga supaya bagaimana ini memakmurkan masjid lah. Jangan masjid ini hanya untuk tempati kepada tempat ibadah semata. Betul, biasanya itu harapannya untuk pengurus di Masjid Al-Falah ini. Ya, itulah harapan saya supaya ada membuat satu program-program yang memang pada inti dasarnya pertama bagaimana bisa memakmurkan masjid supaya ada magnet yang bisa menarik orang datang di masjid. Maka itu perlu ada program-program yang memang bisa bahwa jamaah tidak enak rasanya kalau dia datang di masjid itu. Betul sekali. Tentu salah satu saya dengar ini setiap hari Sabtu subuh, yaitu makan bubur. Di sini Pak ya? Makan bubur di sini, minum teh bersama dan ganti-gantian itu saya katakan tadi. Apakah uang yang dipakainya adalah uang daripada kas masjid? Bukan, tidak. Jadi ganti-gantian dan setiap subuh itu ya rutin itu membawa makanan, membawa
bubur setiap Sabtu subuh. Baik, luar biasa. Berarti memang Luar biasa. Kebersamaan di masjid ini Kebersamaan ini sangat luar biasa ini. Luar biasa. Tapi Ya. harapan dari Dewan Masjid Ya. Indonesia Ya. Kota Makassar ya Pak ya, bagaimana memakmurkan masjid ini agar para jamaah ini terus mau datang ke sini, apalagi Ya. mesinnya sudah dibilang Cukup megah ya. cukup megah ya. Makanya itu tadi saya katakan bahwa yang bisa membangun masjid tadi kan ada 3. Betul. Yang pertama kan yang membangun masjid itu Yang sendiri. dibangun. Yang kedua adalah pengurus masjid itu sendiri. Masjid itu sendiri. Yang ketiga adalah jamaah Jamaah. masjid itu sendiri. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya. Semoga apa harapan-harapan dari Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar tersendiri ini bisa segera tercapai. Ya, saya kira itulah harapan kita, bahwa setelah adanya pengukuhan dan pelantikan masjid ini, bagaimana pengurus ini bisa ikhlas, kemudian dia keterbukaan, dia kurang kompak, dan bisa kerjasama yang baik. Seluruh pengurus yang ada di Masjid Al-Falah ini. Itu yang menjadi harapan kami. Baik Pak, terima kasih Pak atas Ya. waktunya. Ya. Pemirsa Berita Kota Makassar, tadi kita sudah bersama Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar. Kali ini saya bersama Ketua DKM Al-Falah yang baru-baru saja tadi dilantik di masa kepengurusan 2025 hingga 2030 nanti. Nah, bagaimana perasaannya Bapak Andi Kamardin Bunda pada hari ini setelah dilantik tadi? Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali dengan adanya pelantikan ini, karena barusan pertama di masjid ini. Baru pertama Baru Pak? pertama ada ketua dewan masjid datang melantik kami. Luar biasa. Tidak pernah ada sejarah masjid, ada sudah 30 tahun masjid barusan ada. Berarti ini adalah kenangan yang tidak Ada terlupakan. kenangan tidak terlupakan ini, apalagi kita yang hadir juga ada semua jemaah tadi, alhamdulillah. Dan berarti semua itu mendukung kita bagaimana kebaikan. Baik, selanjutnya ini kan Pak, di masa kepemimpinan Bapak ini ada tanggung jawab yang dipegang ya Pak bersama para jamaah. Nah, kira-kira di Masjid Al-Falah sendiri ini apa yang ingin dibenahi ke depannya Pak? Ini jadi ke depan ini setelah periode pertama kami dulu kan kami ini masjid saya bongkar semuanya. Betul. Kemudian saya bangun. Nah, ini kan sudah masjid sudah selesai. Tantangan saya ke depan ini bagaimana mengisi masjid ini supaya ramai orang datang di masjid. Baik. Jadi salah satu cara yang kami lakukan itu setiap hari Sabtu selesai salat subuh, semua jamaah kita minum kopi teh di depan haram. Tanpa makan bubur katanya tadi Pak. Ada. Mendengar katanya makan bubur juga setiap Jadi Sabtu. ada setiap ada di sini jamaah yang selalu menyumbang. Oh, iya. Oke. Jadi di sini bukan uang masjid digunakan, tidak. Jadi itu karena pendekatan kita para pengurus dengan jamaah, jadi kita akan baik sama-sama. Alhamdulillah seperti itu. Makanya itu, alhamdulillah di sini ramai sekali. Betul. Nah, program-program apa yang kira-kira ini Pak? Program nanti ke depan ini, karena tinggal di masjid sudah bagus, tinggal nanti meneranya kami akan tambah satu lantai. Ini kan terasnya baru kemarin selesai. Iya, Baru baru kemarin Pak ya, jadi selesai belum lama ya, terasnya. belum lama. Baru kemarin selesai. Kemarin banget nih Pak. Jadi ini juga, jadi itu teras kita pergi sekalian dengan ini dirakai dengan syukuran lah. Betul. Jadi saya hanya pertanyaan bagaimana masjid ini ramai. Betul, itu yang Pak ya, Prioritas. bagaimana, karena ini adalah tempat ibadah, jadi harusnya ramai jamaahnya yang beribadah di sini. Caranya salah satu kita rangkul ibu-ibu majelis taklim kebetulan ada di sini, Bu Rosni yang pimpin majelis taklim. Kalau dia yang ngomong sih banyak jemaah ramai tadi. Dan setiap kalau hari Sabtu di sini minum, hari Sabtu subuhnya itu ramai di sini. Oke. Biasanya itu masjid biasanya hanya 1,5 baris. Kalau ini 3 baris ini halus. Dari sekitar 60-an. Gitu ya, Pak. Itu kan di hari Sabtu. Kalau di hari Ahad kira-kira Hari ada Ahad. programnya? Jadi sini program saya begini. Nah, Program saya hari Ahad itu. pertama. Kalau saya ini saya merangkul sebagai jemaah ada sepeda. Oh, goes ya. Gue Luar biasa. ada bajunya. Baju persatuan. Persatuan apalah. Jadi Oke. saya gosnya. Kenapa suruh saya rangkul semua jemaah? Oke. Jadi ada beberapa orang yang ikut sama saya. Jadi kalau hari Sabtu minum kopi, Minum kopi. hari Minggu, Ahadnya Ahadnya itu kita sepeda. bernaik sepeda goes. Supaya kita sehat. Di lingkungan sini saja, Pak. Sampai CTI. Oh, wow, luar biasa ya. Di Bulu Sampai Pawang. di CPI loh. Itu sudah pernah Pak dilakukan atau baru? Selalu dilakukan. Oh, selalu dan akan terus Dan dilakukan. akan terus dilakukan. Selama kami masih sehat, ya kami lakukan. Apa impact yang dirasakan Pak setelah sering naik supaya- goes ke CPI Supaya ini? kita sehat.
Iya, iya, iya. Banyak juga yang ikut. Pak. Sihat banyak itu, ada sekitar 12-an, terus 10 orang lah, gitu. Lumayan. Jadi itu ya Pak ya, akan terus mempertahankan bagaimana kebersamaan itu bisa tetap terjalin dan bagaimana di sini bisa jamaahnya tambah banyak lagi. Iya, Jadi, akrabnya itu Abdul Nas yang perlu saya jaga. baik, Pak. Baik. Selamat sekali lagi Pak. Terima kasih atas, banyak, Dek. terpilihnya Terima kasih banyak. sudah dilantik tadi Pak. Semoga kedepannya di masjid ini bisa tambah megah lagi. Amin. Karena ini sudah amin, cukup amin. megah sekali, luar biasa sangat nyaman kita beribadah Pak. Amin. Amin. Baik, terima kasih Terima Pak. kasih, Dek. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, kali ini saya juga akan mewawancarai selaku pembina Dewan Pengurus Masjid di Masjid Al-Falah ini bersama Profesor Tamri. Gimana Siap, Pak? iya. Kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Tadi menyaksikan pelantikan dari awal hingga akhir ya Pak ya? Iya. Oke, Pak, Bapak selaku pembina otomatis yang melihat dan mengawasi juga bagaimana kepengurusan yang kemarin. Bagaimana melihat dengan kepengurusan kemarin masih tetap di Bapaan di Kamarudin Muda dengan yang sekarang ini kira-kira seperti Iya. apa? Kami sangat bersyukur terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus periode sebelumnya. Yang pertama adalah beliau itu mampu menciptakan kebersamaan, mampu melakukan hal-hal yang mungkin apa yang kita harus lakukan sehingga masyarakat, khususnya para jemaah itu bisa bersatu di dalam kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan masjid. Ya, beberapa hal yang kita lakukan misalnya kerja bakti, kemudian ada program satu yang kita lakukan itu setiap malam Sabtu subuh ya. Itu kami mencoba untuk mengajak semua teman-teman secara sukarela untuk duduk bersama, ya menikmati secangkir kopi dengan beberapa kuliner yang disediakan oleh para jemaah tanpa mengambil dana dari Masjid. masjid. Oke. Jadi semua itu adalah sukarela. Saya kira dengan kebersamaan dan kekompakan yang diciptakan oleh Pak Ketua, maka pada waktu pemilihan yang lalu Iya Pak. itu langsung para jemaah dan semua pengurus yang lain itu sepakat untuk aklamasi. Oh, Jadi ya boleh dikatakan bahwa pemilihan itu adalah pemilihan yang sangat singkat karena sangat singkat. iya gitu kita mengajukan, mereka bertanya bahwa ya kita aklamasi saja dan semua orang sepakat dengan itu. Orang merasakan itunya tadi ya Pak ya, kebersamaannya. Iya. Katanya itu Pak, saya ini tertarik dengan katanya goes sampai ke CPI ya Pak, setiap ahad gitu ya. Iya. Bapak juga ikut? Iya. Oh, oke. Bagaimana yang dirasakan sendiri Pak? Alhamdulillah. Jadi kami juga itu juga salah satu hal mungkin yang bisa menjadi perekat buat kita semua. Jadi goesnya itu kan goes ya orang tua ya. Iya, betul. Jadi kita kalau orang goes cepat kita tidak. Betul. Jadi ya CPI kemudian sesudah itu kita cari tempat-tempat minum kopi lah secara bersama-sama. Asik, luar biasa. Dan di dalam kegiatan itu kan bisa terungkap banyak masalah, kemudian masalah kita bisa pecahkan tentu di dalam bagaimana memakmurkan masjid kita. Ya, setiap minggu itu program rutin untuk kita semua. Luar biasa. Nah, terakhir Pak ini dari pembina sendiri, apa harapannya untuk kepengurusan yang baru saja tadi dilantik ini untuk 5 tahun ke depan? Ya, tentu kami harapkan bisa ditingkatkan dan insya Allah kami akan mengajak teman-teman untuk mungkin kita bisa membuat program-program kerja yang kita bisa lakukan di dalam 1 tahun ke depan. Kemudian mungkin ada program-program jangka pendek dan jangka panjang. Saya kira itu yang sangat perlu, karena dengan program yang kita buat itu menjadi satu pedoman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentu saja akan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu ya tentu kita harus melibatkan semua pengurus dan mungkin saja ada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa memberikan masukan apa-apa yang kita harus lakukan. Itu tadi intinya adalah memakmurkan masjid. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Dewan Masjid Kota Maria tadi ya. Ya memang saatnya kita perlu bukan hanya memakmurkan masjid, tapi bagaimana memakmurkan jamaah. Sehingga dengan demikian mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kesejahteraan itu tadi. Ya, saya tertarik dengan
penciptaan mungkin koperasi masjid ataukah kalau tidak bisa marnya ya mungkin koperasi di awal. Tapi itu baru tentu di dalam rapat kerja nanti kita akan bicara. Semoga apa yang diharapkan bisa segera tercapai. Amin, dan kita berikan intinya di sini mau membuat program yang bermanfaat dan mensejahterakan masjid juga mensejahterakan para jamaah. Terima kasih sekali lagi Pak Prof atas wawancara kita pada hari ini. Terima kasih. Nah pemirsa Berita Kota Makassar, itulah tadi serangkaian acara pelantikan para pengurus di Masjid Al-Farah ini masa periode 2025 hingga 2030 nanti. Ada banyak harapan yang tentunya diharapkan bagi Dewan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar dan juga pembina dan juga para pengurus yang tentunya untuk 5 tahun ke depan, di mana intinya masjid ini harus memakmurkan, kita bersama-sama memakmurkan masjid dan juga memakmurkan para jamaah. Saya Alika dan tim Berita Kota Makassar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.